Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawina Afifah. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul pembuatan slide sitologis putung. Outline yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengumpulan dan persiapan, yang kedua, pembuatan slide sitologi, yang ketiga, prosedur pewarnaan slide sitologi, dan yang keempat, pengamatan sel slide sitologi. Pengumpulan dan persiapan. Pertama, dahak harus diambil pada pagi hari sebelum makan dan minum. Wadah penampung yang digunakan adalah pot, kemudian wadah harus dilabel dengan identitas yang lengkap. Spesimen harus segera dikirim ke lab karena dapat terjadi perubahan pada spesimen. Nah, jika tidak bisa diperiksa langsung, maka bisa dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibekukan. Untuk fiksasi, jangan menggunakan formalin kecuali untuk sel blok. Selanjutnya, pembuatan slide sitologis putung. Pembuatan slide sitologis putung terdapat dua metode, yaitu metode smear atau oles, dan kedua metode tekan atau squash. Pertama, metode smear atau oles. Spesimen yang dibutuhkan dalam metode ini itu spesimen dengan viskositas yang rendah seperti urin, cairan otak, dan sebagainya. Jika pada putung, digunakan teknik ini pada sampel yang sudah dicampur dengan alkohol 50% atau larutan fiksasi sarkomano. Langkah dalam pembuatan slide metode smear diawali dengan menuang spesimen ke dalam tabung sebanyak 15-50 ml. Kemudian disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1800 sampai 2500 rpm. Setelah itu, supernatant dibuang. Jika endapan supernatannya tebal, dibuang sepertiganya supernatannya. Jika tipis, supernatannya dibuang semuanya sehingga tidak ada tetesan. Selanjutnya dihomogenkan kembali dengan foam test. Setelah itu teteskan pada slide. Dalam teknik smear ini memiliki dua metode, yaitu pull apart dan sliding smear. Metode dengan pull apart sama seperti pembuatan SADT, sedangkan sliding smear digunakan dengan menekan kedua objek kelas dan diputar hingga sejajar. Setelah dilakukan teknik pull apart atau sliding smear, spesimen disimpan atau bisa dilakukan fiksasi kering atau basah. Selanjutnya, metode tekan atau squash. Pada teknik ini dilakukan penekanan dengan lembut pada spesimen. Teknik ini digunakan untuk spesimen dengan viskositas yang tinggi. Berikut ini langkah pembuatan slide dengan teknik squash. Pertama, pilih bagian yang berdarah, berubah warna atau padat. Kemudian letakkan sedikit spesimen di atas kaca objek. Setelah itu ditekan dengan kaca objek lainnya. Kaca objek diputar hingga kedua kaca objek sejajar. Pastikan ada jarak 2 cm di sisi untuk label dan 1 cm dari bawah. Lanjutkan dengan tahap fiksasi kering atau basah tergantung dari formulir permintaan. Selanjutnya, pewarnaan slide sitologi. Pewarnaan slide sitologi ada dua teknik, yaitu pewarnaan Papanicolaou dan pewarnaan Giemsa. Pertama, pewarnaan Papanicolaou. Sediaan hapusan difiksasi dengan alkohol 96%, minimal 30 menit. Alkohol 80% 10 celup, alkohol 70% 10 celup, alkohol 50% 10 celup. Kemudian dibilas dengan aquades sebanyak 10 celup. Kemudian dimasukkan ke dalam larutan haris hematoxylin 3-5 menit. Setelah itu dicuci dengan air mengalir. Kemudian dicelup dengan HCl 0,25% sebanyak 3-4 kali celup. Kemudian cuci lagi dengan air mengalir. Kemudian dicelupkan 10 kali ke dalam lithium 0,5%.
kemudian dicuci lagi dengan air mengalir. Setelah itu, cek warna di bawah mikroskop. Selanjutnya, alkohol 50% dicelup sebanyak 10 kali, dan alkohol 70% 10 kali, dan 80% 10 kali, 95% 10 kali. Setelah itu dimasukkan ke dalam larutan orange selama 3-5 menit. Kemudian alkohol 95% sebanyak 10 kali. Setelah itu dimasukkan ke dalam larutan eosin alkohol selama 3-5 menit, dan dicelup ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 kali. Setelah itu dikeringkan di udara. Kemudian dimasukkan ke dalam silo selama 3 menit. Setelah itu tutup dengan entelan. Selanjutnya ada prosedur pewarnaan gimsa. Yang pertama, biarkan sedian hapus hingga benar-benar kering di udara. Kedua, fiksasi dengan metanol selama 5 menit. Angkat dan biarkan kering di udara. 3. Masukkan ke dalam larutan gimsa yang telah diencerkan selama 30 menit. Angkat, cuci dengan air mengalir, keringkan di udara. Selanjutnya masukkan ke dalam silo selama 3 menit dan tambahkan 1-2 tetes entelan. Setelah selesai, tutup dengan cover glass. Pengamatan sel slide sitologi sampel sputum. Selanjutnya ada pengamatan sel slide sitologi. Ini kriterianya, perbedaan antara fiksasi basah dan fiksasi kering. Fiksasi basah menggunakan teknik Papanicolaou dan fiksasi kering dengan teknik Bright atau gimsa. Detail komponen sel pada pewarnaan Papanicolaou terdapat inti, anak inti, perbedaan kematangan sitoplasma dan keratin, onsosit, dan badan plasmoma. Sedangkan pada fiksasi kering dengan pewarnaan Bright atau gimsa, detail komponen selnya terdapat sitoplasma, stroma, badan limfoglandular, basofilia sitoplasma, dan vakuola lipid. Sedangkan limfoidnya pada fiksasi basah dengan pewarnaan Papanicolaou terdapat batas inti, polakromatin, dan anak inti. Sedangkan pada pewarnaan gimsa terdapat badan limfoglandular, basofilia sitoplasma, dan vakuola lipid. Di sini ada gambaran fiksasi basah. Hasil dari sedian sitologi yang difiksasi dengan fiksasi basah di mana terlihat komponen inti yang jelas. Hasil dari sedian sitologi yang difiksasi dengan fiksasi basah yang menunjukkan tingkatan kematangan sel dilihat dari komponen sitoplasmanya. Sedangkan untuk fiksasi kering, hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan tidak jelasnya inti dari sel. Pada fiksasi ini yang menjadi target adalah produksi musin. Hasil dari fiksasi kering yang menunjukkan vakuola lipid dan dengan warna yang bening. Gambaran sitologi sel alveolar, makrofag, dan sel bronkial. Spesimen sputum dianggap memadai jika makrofag alveolar atau sel epitel bronkial terlihat di dalam sediaan sitologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.